Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kurang kompak, yang kencang belakang doang. Memberikan salam memang sunnah, menjawab salam wajib. Tapi di sini pahala sunnah lebih besar daripada pahala wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belah kiri kurang kompak nih kiri-kiri. Udah makan duluan kayaknya, semua makan udah. Berarti tenang udah itu. Udah pada makan enak udah. Iya. Satu kali lagi. Sunnah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين. Amin. Pokoknya kalau udah dengar bahasa Arab, amin aja. Mau paham nggak paham, yang penting amin. Artinya amin itu istajib du'ana. Isim fi'il amar, artinya kabulkanlah permintaan kami. Mau paham nggak paham, yang penting Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. آمين يا رب قبول قبول قبول. آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para sahadat al-habaib, para kiai, para sepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, para pemudi dan pemudi, para pemuda dan pemudi, hafizakumullah wa ra'akum wa kathara amthalakum wa
mata'ana Allah bituli hayatikum syarifah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi sebab segala dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi sebab segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi sebab setelah kita panjang umur, fi ta'atillah, ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Al-Habib Uqbah Langgawi dan juga Khadim Ma'had Asy-Syarifain Kiai Ahmad Mudzakkir Bashari, hafizahullah wa ra'ah wa kathara amthalah wa mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan beliau semoga Allah berikan sehat wal afiah, panjang umur, fi ta'atillah, amin ya rabbal. Dan juga kepada guru-guru kita, alhamdulillah hadir Al-Ustaz Tantowi Abdul Aziz SPDI, dan juga Ustaz Iskandar Aziz, Ustaz Joko Haryono, Ustaz Ma'arif, dan para kiai Dewan Asatid yang lainnya yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim al-fakir kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita Allah berikan sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada tim hadrah Asy-Syaukil Mustafa Masjid At-Taqwa Puri Persada Indah. Benar? Takut salah aja alamatnya. Benar ya? Mudah-mudahan tim hadrah ini menjadi wasilah dakwah hal. Dikatakan dakwatul hal afsah min dakwatil maqal. Berapa banyak orang tertarik hadir di majlis tawasulan seperti ini karena sering mendengar, senang mendengar, dan dari lantunan qasidah dan juga tim hadrahnya. Banyak yang hadir berkat mereka mendapatkan orang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka semuanya, mudah-mudahan yang masih belajar semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang sudah berkeluarga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan dipanjangkan usia dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita alhamdulillah pada malam hari ini malam sewelasan 11 ya, bertepatan di Pondok Pesantren Asy-Syarifain dalam rangka membaca manaqib Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallah sirrah. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani mempunyai murid yang bernama Asy-Syaikh Salim Bafadal. Asy-Syaikh Salim Bafadal, beliau dimakamkan di Hadramut di pemakaman para masyayikh, namanya pemakaman tersebut Furet. Para masyayikh di Hadramut itu adalah para gurunya habaib, datuknya para habaib min Jihadil Husain yang banyak tersebar di Indonesia. Salah satunya yang keturunannya yang terkenal di Jakarta luar Batang, Al-Imam Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau punya datuk namanya Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidina Faqih Al-Muqaddam belajar surah Al-Fatihah kepada Syekh Salim Bafadal.
Syekh Salim ini merupakan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau belajar di kota Baghdad bersama Syekh Abdul Qadir kurang lebih hampir 40 tahun. Jadi kalau di Hadramaut, kalau di kita ini di Indonesia, para kiai, gurunya habaib, yang memperkenalkan orang kita ini kepada habaib, para kiai. Makanya jangan sampai lupa dengan jasanya para kiai. Kalau di Hadramaut, para masyayikh. Para masyayikh itu gurunya para habaib. Jadi kita di Hadramaut tahaddusan bi ni'mah, ngaji. Di sana orang udah umur, bahkan udah dibopong Pak Bu. Udah dibopong. Kalau menurut logika mah ini udah uzur. Walaupun gak hadir karena keistiqomahan dari muda hadir di majelis ilmu, dianggap dia itu hadir di majelis ilmu karena udah uzur. Tapi semangatnya untuk hadir di majelis ilmu nggak kenal lagi kepada dirinya, karena keinginan daripada ruh yang ada pada dirinya. Berapa banyak para guru-guru kita, para kiai kita, walaupun udah sepuh, nggak pernah meninggalkan majelis ilmu. Makanya mudah-mudahan nih, ketika kita mengkaji, mempelajari, mendengar akan sejarahnya para aulia, sejarahnya para ulama, mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam sanubari kita akan kecintaan kepada para aulia, kecintaan kepada para ulama. Bukti daripada cinta bukan hanya di ucapan saja. Saya cinta kepada fulan. Para Yahudi Nasrani itu mereka cinta kepada nabinya. Yahudi mereka itu cinta, tapi tidak mengikuti akan ajaran, akan perintah nabinya. Bukti kita daripada cinta kepada para aulia, bukti kita cinta kepada para ulama, para habaib, yaitu kita mengikuti akan apa yang diajarkan oleh para ulama, para aulia. Idza kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika benar cintamu ini cinta yang sejati, maka buah daripada kecintaan tersebut adalah taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena orang yang cinta kepada orang yang dia cintai pastinya taat. Ya kita hadir managiban, mendengar sejarahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tadi kita dengar tuh ada perempuan yang ngeluh, ya, melihat anaknya kurus, makanannya nggak enak lah bahasanya. Sedangkan Syekh Abdul Qadir gurunya makan enak. Ya. Makanya enak gurunya, tapi muridnya akhirnya karena apa yang terjadi kepada para nabi yaitu mukjizat, itu akan terjadi pula kepada para aulia, yaitu dinamakan karamah. Makan ayam kemudian menjadi tulang. Beliau meminta kepada Allah, "Qum bi'idznillah." Hiduplah dengan izin Allah, hidup lagi. Kalau udah sampai seperti ini baru makan yang enak. Dulu para kiai, orang alim kaliber dunia, ketika menuntut ilmu nggak langsung enak-enakan. Semuanya dalam kesulitan, serba nggak enak. Makanya dikatakan dulil tu taliban wa uzistu matluban. Ketika kita mencari, hinakan diri kita. Ketika kita ngaji nih kepada para masyayikh, para kiai, hinakan diri kita. Jangan merasa kita ini udah. Jangan sampai ada sifat yang namanya kalimat merasa. Masih hina, masih belum ada. Ketika lagi ngaji terhina, tapi ketika udah mendapati akan ilmu tersebut, wa uzistu matluban. Kalau udah mendapati akan apa yang dia cari, dia akan menjadi orang yang mulia. Bayangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
memberikan syafaat kepada orang yang kena siksaan di alam kubur dengan izin Allah. Karena yang berhak memberikan syafaat dengan izin Allah itu ada 3 golongan. Yang pertama para anbiya, dan yang memegang syafaatul uzma hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di setiap majlis alhamdulillah nggak lepas kita dengan bersolawat. Karena inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumul qiyamah dari Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak bersalat. Yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu para ulama, para orang alim. Yang ketiga para syuhada. Makanya nanti di akhir zaman itu banyak umatnya Nabi Muhammad meninggalnya dalam keadaan syahid. Ashabul furush meninggalnya di atas kasur. Sebelum meninggal banyak kena pada sakit. Iya. Jangan dianggap orang yang meninggal dalam keadaan syahid hanya di medan perang saja. Tidak. Orang yang tenggelam, kelelep, syahid tidak? Orang yang kebakar, syahid tidak? Tapi juga kita pengen meninggalnya dalam keadaan baik. Makanya seringin kalau ingin meninggal di dalam keadaan baik, shadaqatus sir, sedekah sembunyi. Karena shadaqatus sir tadfa min tatassu. Orang yang sering bersedekah sembunyi-sembunyi, sekiranya tangan yang kiri itu tidak mengetahui apa yang telah dikeluarkan oleh tangan yang kanan. Orang yang biasa bersedekah dalam sembunyi-sembunyi itu akan menolak meninggalnya tidak baik. Kita kan nggak mau ya, memang ya tenggelam, kebakar, meninggal dalam keadaan syahid. Tapi juga kita pengennya meninggalnya dalam keadaan syahid ketika lagi menuntut ilmu, ketika kita lagi hadir di majelis ilmu, ketika kita lagi ngaji, atau lagi dalam keadaan beribadah, ketika kita lagi sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita alhamdulillah manakiban banyak, tapi memang yang paling terpopuler ini adalah manakibannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terutama yang di Indonesia. Ta'alluq yang luar biasa. Pokoknya kalau di setiap perkumpulan yang seperti ini, yang perlu dijaga adalah pandangan mata kita. Makanya dikatakan al-madad fil mashhad. Pemberian Allah itu tergantung pandangan kita. Kalau kita memandang kepada guru yang kita lihat akan khususiyahnya, kita akan mendapatkan keberkahan dari guru kita. Tapi kalau kita melihat kepada guru kita akan basyariahnya, maka kita dijauhkan daripada keberkahan, manfaat daripada ilmu yang kita dapati daripada guru kita. Makanya kuncinya perbanyak berbaik sang husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadih. Insya Allah. Karena kata Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Bagir mengatakan kepada putranya, innallaha khaba'a thalathan fi thalath. Sesungguhnya Allah merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara. Khaballahu ridahu fi ta'atih. Allah merahasiakan akan letak keridhaannya di dalam ketaatan hamba kepada Allah. Maksudnya jangan sampai kita meremehkan suatu ketaatan, suatu kebaikan. Takutnya ketika kita meremehkan akan ketaatan tersebut, oh ternyata disitulah letak akan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khaba'a sakhatahu fi ma'siyatih. Allah meletakkan akan kemurkaannya di dalam kemaksiatan hamba kepada Allah.
Maksudnya jangan sampai kita sekali-kali meremehkan suatu maksiat. Takutnya ketika kita remehkan, gampang, ini mah dosanya kecil. Pernah tidak kita mendengar ceritanya Barsisu? Muridnya hampir 30 atau 60 ribu bisa terbang. Kira-kira kalau di sini kita ajarin murid bisa terbang, rame kan kira-kira? Rame. Lah muridnya bisa terbang, apalagi gurunya. Akhirnya suatu saat masuk ke masjid, dia melihat ada seseorang yang sedang bermunajat sambil menangis-nangis. Akhirnya terketuk sampai, oh ini orang nikmat banget bermunajatnya sampai nangis. Ada apa nih? Sebabnya apa ini? Resepnya apa ini? Kadang kita bermunajat ya begitu aja, ya nggak ada kehusuannya, nggak ada keyakinannya. Padahal syarat biar cepat diijabah, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah dengan sepenuh keyakinan, pasti Allah akan mengijabah. Apa resepnya? Engkau bermaksiat gitu. Oh, bermaksiat. Kau membunuh. Oh, tidak boleh. Kalau di agamaku membunuh, nanti aku pun akan dibunuh, dikisos. Ya udah, kamu berzina. Oh, berzina akan dirajam, dipendam, disisahkan lehernya, ditipuk dengan batu yang kecil sampai mati. Ya sudah, engkau minum minuman aja. Nah, dilihat dia entek, oh hanya minum minuman sih nggak apa-apa. Akhirnya dia keluar, dia minum. Setelah dia minum minuman khamar, karena orang yang udah minuman khamar itu akan hilang, rusak akalnya. Dia nggak sadari pada dirinya. Akhirnya dia melihat perempuan, dia setubuhi itu perempuan. Habis dia setubuhi itu perempuan, nggak lama hamil. Karena dia itu guru ulama besar itu di zaman tersebut, takut kalau ketahuan sultan bahaya ini. Kalau ketahuan oleh raja bahaya. Akhirnya sampailah kabar bahwa ini Barsisu telah melakukan perzinahan, sampai dia itu perempuannya hamil. Gak lama itu dia beranak, itu anaknya malu takutnya akhirnya dibunuh. Terdengar juga bahwa ini Barsisu juga sampai membunuh anaknya. Hidup-hidup, bayangkan. Akhirnya ketika ingin dipenggal ini Barsisu, orang itu yang tadi nangis-nangis bermunajat datang lagi. Engkau ingin selamat daripada penggalan ini? Iya, engkau sujud kepadaku. Ternyata dia itu syaitan atau iblis yang menyerupai manusia. Ketika mau sujud, ketika dia gelengkan kepalanya ke bawah, di saat itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu. Meninggal tidak meninggal dalam keadaan su'ul. Sebabnya apa? Meremehkan. Oh, itu dosanya kecil, minum-minum. Karena kita nggak ada yang tahu di mana letak akan kemurkaannya Allah. Yang ketiga, Allah merahasiakan akan kekasihnya di dalam hamba-hambanya. Maksudnya jangan sampai kita sekali-kali meremehkan siapapun dia, mau sebejat apapun dia. Takutnya ketika kita remehkan, ketika kita rendahkan martabatnya orang tersebut, ternyata dia itu adalah kekasih Allah. Ada salah satu putra Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrus, datuk daripada Al-Idrus seluruh dunia. Jadi Muslim itu punya kakek-kakek namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus di Hadramaut.
punya anak namanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, dinisbatkan ke kota Aden karena beliau dikuburkan di sana, di kota Aden. Itu beliau ketika izin kepada orang tuanya ingin keluar dari kota Tarim. Bayangin, kota Tarim ini yang dijulukin sejuta wali. Ketika ingin keluar dari kota Tarim, engkau ingin keluar dari kota Tarim? Iya abang. Engkau cari orang yang melebihi hina darimu. Bingung dia, keluar. Ayo Abu Bakar. Dia cari ada orang tua, oh jelas ini orang tua, pastinya dosanya lebih banyak, sedangkan aku masih muda, dosa aku lebih, oh berarti udah. Akhirnya belum mikir lagi. Oh ini orang tua lebih banyak dia beribadahnya daripada dosanya. Dia cari lagi. Melihat ada orang yang masih muda, oh jelas ini ibadahnya sedikit, sedangkan saya ibadahnya lebih banyak. Dia pikir lagi, ini kan dosanya masih muda sedikit, sedangkan saya dosanya lebih banyak. Nggak dapat lagi orang yang lebih mulia dari dia. Sampai dia bertemu dengan seekor anjing. Akhirnya dia bilang, oh jelas, aku ini lebih mulia dari dirinya, sedangkan anjing ini lebih hina dariku. Kalau aku berakal. Perbedaan kita dengan binatang yaitu akal. Tapi dia mikir, kalau kita berbuat maksiat, kita akan dihisap, akan disiksa. Sedangkan binatang akan menjadi debu. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya, ke orang tuanya. Wahai ayahku, aku tidak mendapati seseorang yang lebih hina dariku. Tidak ada yang aku dapati orang yang lebih hina. Semuanya lebih mulia dari dirinya. Setelah itu mendengar dari ucapan anak yang seperti itu, baru diizinkan untuk keluar. Yang dibekali oleh orang tua kepada anaknya satu sifat, yaitu tawadhu, merendah diri. Ketika keluar dari kota Tarim sampai di kota Aden, sampai masuk, nggak langsung diizinkan untuk masuk di kota Aden. Oh, engkau ingin masuk ke kota Aden, engkau harus mengeluarkan karomah. Akhirnya beliau bermunajat meminta kepada Allah agar diturunkan air hujan susu. Tuh bayangin, kalau kira-kira ini di Cibarusah, hujan susu, bangkrut gak tuh pabrik susu Dengkau itu? Ketika bermunajat, nggak lama kemudian turun hujan, bukan hujan air biasa, tapi ternyata benar turun itu hujan susu. Sampai sekarang itu susunya nggak rusak, dimusimkan di negara Turki. Itu susunya, susu dari mana? Karomahnya Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Makanya orang yang rendah hati, man tawadha'a rafa'ahu. Orang yang rendah hati akan diangkat oleh Allah derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang sombong, siapa itu orang yang sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Makanya kita minta kepada Allah, ya muhawwil hal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai zat yang merubah akan keadaan kami, ya Allah, rubahlah keadaan kami yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kalau tahun yang lalu kita sering nggak hadir, tapi insya Allah di tahun baru ini kita akan hadir dan istiqomah insya sampai akhir hayat kita. Pegang dua pusaka dari Nabi Muhammad SAW.
Di dalam hadis, inni tarikum fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lam tadillu min ba'di abada. Kitabullah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka nih, dua perkara nih. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara, niscaya kalian tidak akan tersesat min ba'di abada, dari meninggalnya Nabi Muhammad sampai nanti yaumul kiamat, sampai datangnya hari kiamat, sampai akhir hayat. Yaumul kiamat, yaumul akhir, tidak ada lagi setelahnya itu malam. Itu hari akhir. Apa itu dua pusaka tersebut? Yang pertama, berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran. Dari sekarang biasakan anak-anak kita mengenal akan kitab suci Al-Quran. Kenalkan mereka, ajarin. Kalau dulu masih banyak di musola masjid antara maghrib isya, banyak yang pada ngajarin Iqra, ngajarin juz amma, ngajarin Al-Qur'an. Tapi kalau sekarang ya ada pengajian, bawa itu anak. Kalau nggak masuk ke pondok pesantren, minimal di madrasah diniyah. Kalau juga tidak, minimal ajak itu anak di majlis yang di dalamnya itu majlis diajarkannya Al-Qur'an, agar dibiasakan, agar timbul di dalam sanubari mereka kecintaan di dalam membaca Al-Qur'an. Dan itu didikan daripada Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan kepada kita, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Didik anak-anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama, ala hubbi nabiyikum. Alhamdulillah, setiap bulan gak lepas kita membaca maulid, mendengarkan sejarah singkatnya Nabi besar Muhammad. Yang kedua, ala hubbi ahli baiti. Didik mereka nih, bukan hanya orang tuanya aja cinta kepada ahlul bait, tapi kalau anaknya tidak cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Kalau pengen menjadi pecinta ahlul bait, didiknya anak, istri, semuanya biar mereka itu kenal dan cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Yang ketiga, ala hubbi tilawatil Quran. Didik agar mereka itu cinta membaca Al-Quran. Yang kedua, itrati ahla baiti. Berpegang teguh dengan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Carilah perhatian Nabi Muhammad di dalam anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya organisasi yang mengakui akan keberadaan Ahlul Bait Nabi Muhammad ini organisasi Nahdlatul Ulama. Ini yang telah disampaikan oleh Guru Al-Faqih Dr. Al-Habib Segaf bin Habib Hasan bin Ahmad Bahru, Rektor Universitas Internasional Darul Bahwa Da'wah. Satu-satunya organisasi yang mengakui keberadaan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Satu wadah ini, itu yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Pegang itu pusaka tersebut kalau kita ingin selamat. Karena nih fitnah nih nanti di akhir zaman ini sangat mengerikan. Bayangkan, di pagi harinya dia beriman, di sore harinya sudah tidak beriman pada Allah. Yumsi mu'min wa yusbih kafir. Di sore harinya dia beriman, di pagi harinya tidak beriman. Makanya di setiap doa maulid ada doa, waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Ya Allah, golongkanlah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah yang pada berkumpul termasuk orang yang selamat daripada fitnah yang ada di akhir zaman. Jangan merasa gampang nanti, hati-hati. Bisa jadi nanti keluar dari
jalur orang tuanya tanpa dia sadari. Kata Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan biar keimanan kita ini selalu dijaga, dikuatkan. Jadidu imanakum, perbaharuilah akan iman-iman kalian. Kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah, bagaimana kami untuk memperbaharui akan iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha Muhammadun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya kalau di sini manakiban sampai jam berapa? Sampai subuh. Benar sampai subuh. Ini ada hikayah. Ayo dapatkan dari kitab Al-Waladus Ayyuhal Walad. Disebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad ada hikayah pertemanan antara Imam Hatim Al-Asam kepada temannya yang bernama Syekh Syagib Al-Balkhi. Syekh Syagib Al-Balkhi berteman kepada Imam Hatim Al-Asam kurang lebih hampir 30 tahun lamanya. Ini pertemanan ini perlu nih sekarang. Karena di dalam hadis al-mar'u ala dini khalilih. Al-mar'u ala din khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Tolong diperhatikan salah satu di antara kalian siapa yang akan menjadi teman kita. Kita ingin berteman kepada orang, kepada teman yang menyelamatkan kita, yang membimbing kita agar kita ini mengenal siapa Tuhan kita, agar mengenal siapa Nabi kita, siapa para keturunan Nabi kita, para aulianya Allah. Kalau ingin seperti itu, ya kita cari teman yang seperti itu. Tergantung temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Imam Syagib Al-Balkhi punya teman Imam Asam Hatim Al-Asam. Beliau mengatakan, Imam Syagib Al-Balkhi, engkau berteman kepadaku selama 30 tahun. Ma hasluka fiha, apa yang engkau telah dapatkan di dalam pertemanan tersebut selama 30 tahun. Kata Imam Hatim Al-Asam, aku berteman kepadamu selama 30 tahun. Aku dapatkan 8 ilmu, 8 faedah daripada ilmu yang engkau sampaikan. Kata Imam Syagib Al-Balkhi, mahiyah, apa itu yang 8 ilmu tersebut? Kata Imam Hatim, faedah yang pertama, anni nazartu ilal khalqi, aku memandang, aku melihat kepada manusia. Faraitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shukuhu. Aku melihat kepada manusia, di antara mereka ada orang yang ia cintai, ada orang yang ia rindui. Ia cinta dan ia rindu kepada hal tersebut. Wa ba'du dzalika mahbub, ada sebagian yang ia cintai, yusahibuhu ila maradil maut, menemaninya sampai sakit yang berujung kematian. Ada juga sebagian teman yang menemaninya bukan hanya di masa hidupnya saja, tapi juga menemaninya sampai ke dalam kubur. Tsumma yarji kulluh wa yatrukuni faridan wahidan. Semuanya akan pulang kecuali dia satu ini yang akan menemaniku. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Tidak ada salah satu di antara mereka yang pulang yang ikut masuk bersamaku ke dalam kubur. Fatafakkartu, kemudian aku pikirkan, wa qultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'nisani fihi. Paling afdol, paling utamanya seseorang yang dia cintai adalah seseorang yang ikut masuk bersamanya di dalam kuburannya
dan menyenanginya di dalam kuburan tersebut. Fama wajadtuhu illa al-a'mala salihah. Maka ketika aku cari, tidak ada itu teman kecuali perbuatan-perbuatan yang soleh. Ternyata amal soleh inilah yang akan menjadi teman baik paling afdolnya orang yang kita cinta, yang akan menemani kita di dalam dan juga menyenangi kita. Apa tujuannya? Imam Hatim mengatakan, aku jadikan amal soleh tersebut menjadi temanku, menjadi orang yang aku cintai, litakuna sirajan li fi qabri, agar itu amal baik tersebut menjadi lampu menyinari di dalam kuburannya. Wa tu'nisani fi, dan menggembirakanku di dalam kuburannya. Wala tatrukani wahidan faridan, dan tidak meninggalkanku dalam keadaan sendiri. Yang kita katakan kita cinta kepada orang itu, istri, anak, semuanya akan meninggalkan kita. Yang menemani kita, teman yang sejati, adalah perbuatan yang soleh. Itu faedah yang pertama yang beliau dapatkan daripada pertemanannya kepada Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi. Yang kedua, anni ra'aitul khalqa yahtaduna ahwa'ahum. Aku melihat manusia, mereka mengikuti akan hawa nafsunya. Wa yubaddiruna ila muradati anfusihim, dan mereka bergegas melaksanakan keinginan hawa nafsunya. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku renungin akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, yaitu Allah, wa naha nafsa, dan dia mencegah daripada hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka balasannya adalah surga, paling sebaik-baiknya tempat. Kata Imam Hatim Al-Asam, wa tayaqantu anna al-Qur'ana haqqun shadiqun, dan aku yakin bahwa Al-Qur'an itu benar. Maka aku jadikan Al-Qur'an selalu dan juga bertentangan dari hawa nafsunya, khilafan nafsi. Hawa nafsunya pengen ini, dia cegah, karena mengikuti akan ajakan Al-Qur'an. Wa naha nafsa 'anil hawa. Hawa nafsunya pengennya seperti ini, dia lawan. Wa tashamartu li mujahadatiha, dan berusaha untuk mujahadatun nafas, melawan hawa nafsu. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan Badar, apa kata beliau? Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar. Para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Dijawab, jihadun nafas. Apa itu jihad yang paling besar ya Rasulullah? Adalah melawan hawa nafsu. Yang ketiga, anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'i hutamid dunya thumma yumsikuhu qabidan yadah. Aku melihat kepada manusia, mereka berusaha semaksimal mungkin di dalam mengumpulkan harta dunia. Setelah dia mendapatinya, qabidan yadah, dia tahan, dia pegang tuh. Maksudnya apa? Setelah dia dapatin, makin bertambahnya harta, makin bertambah juga pelitnya. Kan banyak orang hartanya yang luar biasa banyaknya, tapi kalau diajak untuk sedekah, Masya Allah, benar tidak? Makin bertambah harta, makin bertambah pelitnya. Al-bakhil
ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari rahmat. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekatnya dari siksaan api neraka. Tapi kalau orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat daripada rahmat Allah. Maka dikatakan orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang mengerti tapi Kata Imam Hatim, aku melihat manusia berusaha dalam mengumpulkan hartanya. Setelah didapatkan hartanya, yumsikuhu qabidan yadah, dia pegang itu. Untuk dikeluarkannya sulitnya minta ampun, sulitnya luar biasa, perhitungannya Masya Allah. Akhirnya beliau mengatakan, fata'amaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku renungi akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqin. Apa yang pada diri kalian, apa yang kalian miliki semuanya akan habis, akan sirna, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Kemudian beliau fabadzaltu mahsuli minad dunya, kemudian beliau berusaha apa yang beliau dapatkan dari dunianya beliau bagikan kepada para fuqara wal masakin. Itu orang dulu setelah mendengarkan ilmu langsung diamal, tahu langsung buru-buru diamalkan. Kalau kita makin banyak ilmunya, pengamalannya Masya Allah. Orang tua tuh barakahnya luar biasa. Kata Nabi, al-barakah ma'akabirikum. Keberkahan itu selalu ada paling tua di antara kalian. Makanya selalu masih ada orang tua, para sepuh di antara kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau semuanya Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, fi ta'atillah, amin ya rabbal. Faedah yang keempat, anni raitu ba'dal khalaq, aku melihat kepada sebagian manusia yadhunnu anna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwam wa syimal. Mereka menyangka bahwa kemuliaan itu ada pada orang yang banyak kaumnya, banyak pengikutnya. Kemudian Imam Hatim merenungi akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling banyak umatnya, bukan banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Faedah yang kelima yang beliau dapatkan daripada pertemanan Imam Syafiq al-Balkhi, anni ra'aytu an-nasa yadhummu ba'dhum ba'dha wa yaghtab ba'dhum ba'dha. Aku melihat kepada manusia mereka saling caci mencaci sebagian mereka dengan sebagian mereka, saling membicarakan keburukan mereka dengan sebagian keburukan mereka, saling ghibah, saling membicarakan keburukan saudaranya, saling mencaci. Fawajadtu dzalika, maka ketika aku cari apa itu sebabnya, ternyata ketika beliau cari, beliau dapatin sebabnya dalam mereka mencaci dan membicarakan keburukan sesama mereka. Sebabnya adalah minal hasad, daripada hasud, iri, dengki, fil mal wal jah wal ilm. Kata Imam Hatim, hasud dari hartanya, jabatannya, dan ilmunya. Beda dengan ghibthah. Beda nih antara hasud dan ghibthah, berbeda jauh.
Kalau hasud, kita berharap hilangnya nikmat yang ada pada diri saudara kita. Tetangga kita dapat hadiah 1 miliar. Alhamdulillah. Ada yang hasud, Bu. Mudah-mudahan uangnya kebakar. Mudah-mudahan uangnya colong sama orang, diambil sama orang. Mudah-mudahan uangnya hilang. Berharap hilangnya nikmat yang ada pada saudara kita. Jabatan. Ada yang baru kerja masuk, tiba-tiba diangkat menjadi kepercayaan bos. Ada yang udah lama bertahun-tahun masih jadi kulinya aja. Akhirnya dia hasut iri, mudah-mudahan dipecat, mudah-mudahan nggak dapat kepercayaan lagi dari bosnya. Berharap hilangnya nikmat yang ada pada saudara kita. Atau di dalam keilmuannya, keilmuannya lebih luas, padahal umurnya masih muda. Hasut dia, mudah-mudahan dicabut ilmunya, mudah-mudahan tabrakan pecah otaknya, mudah-mudahan gila wayo, hilang akalnya. Hasut, iri, berharap hilangnya nikmat yang ada pada diri saudaranya. Beda dengan ghibthah. Kalau ghibthah, ada saudara kita yang memiliki harta berlimpah. Amin. Dia bersedekah setiap bulan gak kurang hampir 1 miliar. Amin. Terutama nih di bulan Muharram, dia bersedekah pada fuqara wal masakin, para aitam, dibagi-bagiin 1 miliar, semuanya kebagian. Yang hadir manakiban juga terbagi kebagian. Amin. Per orang 30 juta. Kalau dapat 30 juta bingung. Kadang ada yang punya penyakit jantungan pai, meninggal. Kaget, ini dari siapa ini? Dia bersedekah luar biasa, 1 bulannya luar biasa. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan keutamaan tersebut kepada saudara kami, ya Allah berikanlah keutamaan tersebut kepada kami juga, agar kami juga bisa bersedekah, mengikuti akan kemuliaan tersebut. Kemuliaan bukan bersedekah, kemuliaan. Atau diberikan, ada saudara kita yang menghafal akan kitab suci Al-Quran. Anak kita misalkan, keluarga kita, yang dia habiskan waktunya di malam harinya dia membaca Al-Quran, di siang harinya dia habiskan untuk membaca Al-Quran. Ada khabar yang sampai kepada Imam Nawawi, ada yang menghatamkan Al-Quran 1 hari sebanyak 8 marrat, 8 kali, Pak. Pengen gak kita? Bayangin 1 hari 8. Oh itu mah dulu, itu mah lama, itu mah 150 tahun yang lalu. Penyusun Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau punya murid yang bernama Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas. Ketika beliau, Habib Ali, menceritakan tentang kemuliaan orang-orang dahulu, keistiqomahannya menghatamkan Al-Quran sampai 8 kali, muridnya punya keinginan, ingin meniru kemuliaan orang-orang soleh terdahulu. Akhirnya dia berusaha membaca Al-Quran sampai beliau mengirim surat kepada gurunya. Alhamdulillah, 1 hari ini sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali. Baru 150 tahun yang lalu. Akhirnya beliau berusaha lagi sampai beliau mengirim surat kepada gurunya. Kalau dulu nggak ada WA, benar nggak? Yang ada hanya surat antara murid kepada guru atau guru kepada murid. Kalau sekarang mah ada WA, benar tidak? Apa yang beliau sampaikan dalam tulisan tersebut? Alhamdulillah,
waladukum, anak antum sudah menghatamkan Al-Quran satu hari satu malam sebanyak 10 kali. Keutamaan gak tuh? Keutamaan. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan keutamaan kepada Fulan ibn Fulan, maka berikanlah keutamaan tersebut kepada kami. Begitu juga ilmu. Ada orang alim, malam dan siang harinya dia habiskan untuk mengajarkan ilmu agama. Ingat, guru ngaji itu jangan disembarangin, jangan dientengin. Itu mendapatkan sholawat dari yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari para malaikat yang ada, penghuni yang ada di langit dan penghuni yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di dalam laut, bahkan namlah, semut yang ada di lubang. Bayangin, semut aja udah banyak jenisnya. Ada semut rangge, kalau gigit nempel banget dia. Bener kan? Semut rangge itu. Semut api, padahal nggak kelihatan apinya ya. Semut api ada. Semut yang ada di dalam lubang-lubang, mereka memintakan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Muallimin nas al-khairat. Kepada guru yang ngajari manusia kebaikan. Pagi malam diajarkan. Keutamaan gak tuh? Keutamaan. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan keutamaan kepada fulan, berikanlah pula keutamaan tersebut kepada kami. Itu dinamakan ghibthah. Kalau ghibthah bukan hasud. Kalau ghibthah suatu perkara yang terpuji, tapi kalau hasud sesuatu perkara yang tercela. Kemudian Imam Hatim Al-Asam merenungnya akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'amaltu fi qawlihi ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sesungguhnya kamilah yang telah membagi-bagikan ma'isyatahum, di antara mereka kehidupan mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kita lihat orang kaya, melihatnya penghasilannya aja, tapi lihat kerugiannya, lihat dulunya. Kita ini pengennya langsung enaknya doang, tapi nggak lihat prosesnya. Kalau kitanya hasud, berarti seakan kita tidak menerima akan ketentuan dan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang keenam yang beliau dapatkan dari pertemanan Imam Syaqiq Al-Balkhi, anni ra'aitu an-nasa yu'adi ba'dhum ba'dha li gharadin wa sababin. Aku melihat kepada manusia saling memusuh. Ada 2 poin kata Imam Hatim. Li gharadin, ada sebab tujuan. Yang kedua ada sebab. Ada tujuan dan ada sebab. Seseorang itu saling memusuh. Pasti ada tujuan, pasti ada sebabnya. Nggak mungkin kalau nggak ada sebab tiba-tiba dia memusuhinya. Tidak mungkin dia tiba-tiba memusuhi kalau nggak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Li gharadin wa sababin. Fata'amaltu fi qawlihi ta'ala, maka Imam Hatim Al-Asam merenungnya akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Fata'amaltu fa'alimtu annahu la yajuzu adawata ahad ghaira syaitan. Maka aku renungin, maka aku ketahui bahwa tidak boleh kita memusuhi seseorang siapapun dia, kecuali kita memusuhi kepada syaitan. Fattakhadhu aduwa wa taraktu ghairahu. Maka aku jadikan syaitan itu sebagai musuh dan yang lainnya aku tinggalkan. Enggak ada sedikit pun permusuhan kepada selain daripada syaitan. Faedah yang ketujuh, anni ra'aitu kulla ahad yas'a bijiddin wa yajtahid bimuwalaghah li talabil qut wal ma'ash. Aku melihat, kata Imam Hatim, kepada setiap per individu
berusaha dengan semaksimal mungkin di dalam mencari makan, mencari sesuap makan untuk hidupnya, bihaitsu yaghafihi fi syubhatin wa haram, bahkan untuk mencari sesuap makan aja, baik itu dari yang syubhat, bahkan yang haram pun diambil. Wa yudhillu nafsahu wa yunkisu qadrah, untuk mengambil dari yang haram, dari hal yang syubhat, sampai-sampai dia merendahkan kedudukannya. Kemudian Imam Hatim Al-Asam merenungi fi qaulihi ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah daripada binatang yang merangkak di atas permukaan bumi ini melainkan semuanya rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alimtu anna rizki 'ala Allah. Dari situ beliau baru mengetahui, jangan sampai gara-gara makan, gara-gara dunia, akhirnya dia jatuhkan harga dirinya, martabatnya, na'udzubillah, kalau sampai menjual agama dan keimanannya. Na'udzubillahi min. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Yang kita herani, kita malah berusaha kepada sesuatu yang udah dijamin, sedangkan yang belum dijamin kita nggak ada usahanya. Seperti ilmu, apa semua yang dijamin? Keluar lahir langsung menjadi orang alim? Tidak, harus belajar. Al-ilmu bitta'allum. Kalau kita pengen mendapati ilmu harus belajar. Kalau pengen menjadi orang alim harus belajar. Dan ngaji juga jangan pilih-pilih, oh ini Habib, oh ini Kiai, enggak. Bahkan habaib pun belajar kepada bukan habaib. Al-Imam Ali Zainal Abidin atau Imam Ja'far As-Sadiq, keturunan dari Rasulullah SAW yang begitu sangat dekat, pernah sekali menghadiri pengajian yang dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Aslam. Sayyidina Zaid bin Aslam bukan dari keluarga Nabi Muhammad, bahkan beliau itu adalah budak awalnya. Yang orang yang ada di keliling Imam Ja'far atau Imam Ali Zainal Abidin pada bertanya, kenapa engkau hadir di majlis yang dipimpin oleh budak? Engkau ini kan adalah orang yang mulia. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fid dinih. Sesungguhnya seseorang itu tidak duduk kecuali duduk bersama orang yang bisa memberikan manfaat berkaitan di dalam agamanya. Kalau itu akan memberikan manfaat kepada kita berkaitan dengan agama, kenapa kita nggak mau duduk di tempat tersebut? Akhirnya kata Imam Ali Zainal Abidin, al-ilmu yuttaba'u haitsu ma kana. Ilmu itu harus kita ikuti, harus kita cari. Siapapun dia yang memimpin, apalagi yang memimpin itu dari dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang bersanad kepada para habaib, insya Allah. Kalau ilmu belum ada jaminan, tapi kalau rezeki sudah dijamin, apalagi orang yang menuntut ilmu. Mendapatkan, kata Imam Abdullah Haddad, dua jaminan rezeki. Yang pertama rezeki yang bersifat umum, yang kedua rezeki yang bersifat khusus, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, takaffalullah li talibil ilmi birizqi. Di dalam hadis, takaffal, Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu birizqi, dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kata Imam Abdullah Haddad, ini jaminan rezeki dari Allah yang bersifat khusus, setelah mendapatkan jaminan rezeki yang bersifat umum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Faedah yang ke-8 yang terakhir,
Anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluqin. Aku melihat, kata Imam Hatim, setiap per individu mu'tamid, bersandar kepada makhluk, bukan bersandar kepada Allah. Oh, kita ini lebih patuh kepada manusia, lebih takut kepada manusia, lebih nurut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Beliau telusurin, ba'dhum ila dinar wa dirham. Ada yang mereka bersandar kepada manusia karena dia punya harta yang lebih. Karena dikatakan al-insanu abadatul ihsan. Manusia itu adalah budaknya kebaikan. Mana yang lebih baik, yaitu yang akan lebih diikuti, dipatuhi, lebih condong kepada orang tersebut. Karena al-insan abadatul ihsan. Ada yang condong ilal mal wal muluk. Oh, karena dia itu memiliki jabatan. Oh, dia itu raja. Ada juga kepada hirfah wa sina'ah. Oh, dia itu bos, pengusaha. Ya'tamid ala makhluk. Wa ba'duhum ila makhlukin mithlih. Fata'amaltu fi qawlihi ta'ala. Maka beliau merenungi akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjamin akan kehidupannya. Kata Imam Syakik Al-Balkhi, faqala Syakik wafaqallahu ta'ala ya Hatim. Setiap ada orang yang melakukan akan kebaikan, mendapatkan akan kebaikan, pasti orang alim tersebut mengucapkan wafaqallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Ini kita bisa melakukan ketaatan, dasarnya adalah dari taufik hidayah dari Allah. Khalqu qudratit ta'ah fil abdi. Allah menciptakan kekuatan kepada hamba di dalam menjalani ketaatannya kepada Allah. Kata Imam Syakik Al-Balkhi mengatakan kepada Imam Hatim, wafaqallah ya Hatim, inni qad nazartu Taurah. Sesungguhnya aku, kata Imam Syakik Al-Balkhi, telah melihat kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Furqan, yaitu Al-Quran. 4 kitab suci yang wajib kita iman. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Daud wa Injilu ala Isa wa Furqan ala khairin mala. Ada 4 kitab. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud, wal Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa, wal Furqan diturunkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syakik, aku telah melihat kitab Taurat, wal Zabur, wal Injil, wal Furqan, yaitu Al-Quran. Fawajadtul kutubal arba'ah, maka aku dapatkan 4 kitab tersebut taduru ala hadhil fawaidah. Itu semuanya tercakup di dalam 8 faedah ilmu yang tadi sudah disampaikan. Kata Imam Syakik Al-Balkhi, faman amila biha, maka siapa orang yang mengamalkan 8 faedah ilmu tadi, maka seakan-akan kana amilan bihadhil kutubil arba'ah, maka seakan-akan dia mengamalkan 4 kitab suci tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, 11:30 ini. Kalau sampai subuh kayaknya nggak kuat ini. Sampai subuh dah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Terakhir, ini ada doa ya, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Sayyidina Aisyah mengajarkan kepada ayahnya
Siapa ayahnya Sayyidina Aisyah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu terbebani dengan hutang. Terbebani dengan hutang. Ini doa nih, mudah-mudahan yang pada punya hutang, mudah-mudahan terlunasi hutang. Pada sepi semua di sini, nggak ada yang pada punya hutang kali. Mudah-mudahan pada kaya semua deh. Tajir banjir, tidak ada hisab di yaumil akhir. Nggak lama daripada doa yang diajarkannya, hutang yang ada pada Sayyidina Abu Bakar terbebasi, terlunasi semuanya. Alhamdulillah. Tapi perlu diingat, ini bukan anjuran, tapi yang sudah terlanjur. Bukan anjuran. Udah nggak apa-apa kata Habib, suruh hutang aja. Tenang, nanti mah untuk terlunasi gampang dengan doanya. Bukan. Tapi yang udah pengen gak doanya? Pengen. Allahumma ya farijal ham, kashifal gham, mujibah da'watil mutarrin, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha amman siwak. Kalau bisa dibacanya per hari nggak kurang dari 10 kali. Kalau Sayyidina Abu Bakar sekalinya beda, ya kak. Kalau kita kudu 10 kali, sedikit dibaca setiap hari 10 kali kata ulama. In sahhat ijazah ajaztukum. Qabiltul ijazah. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhumah. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada malam hari ini ya Allah perkumpulan yang Kau turunkan rahmat kepada kami ya Allah. Perkumpulan yang Kau turunkan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Engkau jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kami anak keturunan yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menjadi penyejuk akan hati kedua orang tuanya, yang berguna untuk agama nusa dan bangsa. Wa tafarruqan min ba'dih tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikanlah perpisahan daripada perkumpulan kami pada malam hari ini ya Allah perpisahan yang Kau lindungi kami ya Allah, yang Kau jaga kami ya Allah daripada segala mara bahaya ya Allah, dari segala bencana ya Allah. Wala takun minna wala anna wala ma'ana syakiyan wala mahrumah. Dan jangan Kau jadikan salah satu di antara kami yang berkumpul orang yang celaka, orang yang jauh daripada rahmat-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami ya Allah yang menyejukkan akan hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di negara kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di kota kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di provinsi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di desa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di kecamatan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di kelurahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di rumah tangga kami ya Allah. Pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah. Pemimpin yang membimbing kami ya Allah, yang mengarahkan kami ya Allah keselamatan di dunia, kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kebaikan-Mu di dunia ya Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang mewariskan setelah kami mengetahui semakin bertakwa kami kepadamu ya Allah, ilmu yang mewariskan semakin kami mengetahui semakin bertambah ketakutan kami kepadamu ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan ketika Engkau bangkitkan kami, hidupkan kami kembali nanti di alam akhirat ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah bersama kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad ya Allah.
wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang-orang yang kami cintai ya Allah, dari siksaan api neraka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ini yang Al-Fakir bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.